dengan saya Bu Yul. Kali ini kita akan belajar sifat-sifat bangun ruang. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa sebelum belajar berdoa dulu ya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan sifat-sifat bangun ruang? Perhatikan video berikut baik-baik ya. Yang pertama, yaitu kita akan mempelajari sifat-sifat kubus. Perhatikan gambar yang ada di sini. Bagaimana cara menuliskan nama bangun kubus, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dituliskan dengan huruf besar. Kemudian, berlawanan arah jarum jam ditulis dari sisi bawah, kemudian sisi atas. Kubus memiliki rusuk 12. Perhatikan di sini ya, anak-anak. Rusuk AB, garis ini ya, garis A dari A ke B ini adalah namanya rusuk. Ini AB, BC, CD ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian sisinya ada 6. Sisi ABCD yang ada di bawah, sisi EFGH yang ada di atas, ini ya, sisi atas, sisi bawah, sisi depan, ini, kemudian sisi belakang, sisi samping kanan, dan sisi samping kiri. Titik sudutnya ada 8, titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Diagonal sisinya AF. Diagonal sisi itu caranya yaitu menarik dari sudut yang berhadapan, ditarik garis. Antar sudut ditarik garis, begitu ya. BG, ini ya. Kemudian CF, begitu cara mencari diagonal sisi. Jika diagonal ruang, itu cara mencarinya yaitu dari titik sudut ruangan. Kalau tadi sisinya, bidang sisi, sekarang di dalamnya ini. Dari pojokan sini ke sini. Dari sini, dari A ke G. Dari C ke E. Itu kalau diagonal ruang. Sedangkan bidang diagonal, ini yang berwarna coklat ini ya. B, C, H, E. Diagonal yang pertama. A, F, dari sini ditarik garis. Kemudian G, tarik garis. Kemudian ke bawah sini D. Maka akan terbentuk seperti ini. Bidang seperti B, C, H, E. Kemudian sisi sejajar pada kubus ada 3 pasang. Yang berwarna pink ini, yang buku berwarna pink ini, sisinya berpasangan. Sisi yang pertama, pasangan pertama, sisi ADHE, sebelah sini pink, sejajar dengan sisi BCGF, pasangan pertama. Pasangan kedua, sisi ABCD yang ada di alas, sejajar dengan sisi tutupnya, EFGH. Pasangan yang ketiga yang ada di depan, sisi ABFE, sejajar dengan sisi DCGH. Bagaimana dengan balok? Balok, sifat-sifat balok, kita tuliskan dulu namanya, cara menuliskan nama seperti dalam kubus tadi, yaitu menggunakan huruf besar saat berlawanan arah jarum jam. KLMNOPQR. Rusuknya, nih ya, jangan lupa rusuknya yaitu garis dari satu titik sudut ke titik sudut yang lain, ini yang namanya rusuk. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9, 10, 11, dan 12. Sisinya ada 6. Sisi yang ada di bawah, ini ya, KLMN, ini sisi yang ada di bawah, kemudian sisi yang ada di atas, OPQR, sisi yang ada di samping depan, kemudian belakang, samping kanan, dan samping kiri. Titik sudutnya ada 8, titik K, titik L, titik M, titik N, titik O, P, Q, dan R. Diagonal sisinya, jangan lupa menarik garis. Cara mencarinya yaitu dari titik sudut yang satu ke titik sudut yang lain yang berhadapan dalam bidang, satu bidang. L ke Q. Ini ya, contohnya. L ke Q, M ke P, K ke P, L ke O. Ini adalah diagonal sisinya. Sedangkan diagonal ruangnya, garisnya ini ditarik ke sudut yang lain dalam ruangannya ini. Ini ya, di dalam ruangan ada L ke R. Ini yang garis putus-putus ini adalah diagonal ruangnya. Sedangkan yang berwarna coklat ini adalah bidang diagonalnya.
balok memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Ada 3 pasang rusuk yang sama panjang, yaitu rusuk KL sama panjang dengan rusuk NM sama panjang dengan rusuk RQ sama panjang dengan rusuk OP, pasangan pertama. Pasangan kedua, KO, KO. Ini ya yang rusuk tegak. Kemudian ini LP, MP, ini rusuk tegaknya, rusuk NR-nya. Itu satu pasang. Kemudian pasangan berikutnya yang ini merupakan lebarnya LM, PQ, OR, dan KN. Selain rusuk-rusuk tersebut sama panjang, juga sejajar cara membacanya, yaitu KL sejajar dengan NM. Rusuk KL ini sejajar dengan NM, sejajar dengan RQ, sejajar dengan OP. Demikian ya untuk rusuk-rusuk balok anak-anak. Perhatikan berikutnya adalah gambar apa ya? Ini adalah gambar piramida. Ya, benar. Bagaimana sifat-sifat limas, karena piramida ini berbentuk limas segi 4. Nah, cara menuliskan namanya yaitu bangun limas segi 4 T dari titik puncak A, B, C, D. Rusuknya ada ini ya, garis ini 1, 2, 3, 4, kemudian dari A ke T 5, dari B ke T 6, dari C ke T 7, dari D ke T yang diputus-putus ini 8. Sisinya ada 5. Satu sisi ini berbentuk segi 4 yang ada di alasnya, kemudian 4 sisi yang lain ini berbentuk segitiga. Titik sudutnya ada 5, titik sudut A, B, C, D, dan T. Titik limas tidak memiliki diagonal ruang. Berikutnya, anak-anak sudah pernah makan kue seperti ini? Ya, sudah pernah berkemah? Bangun berikutnya seperti tenda perkemahan kita ya anak-anak. Ini adalah prisma tegak segitiga. Bagaimana sifat prisma tegak segitiga? Kita beri nama dulu. Nama bangunnya yaitu prisma segitiga ABC DEF. Berapa rusuknya? Kita hitung. AB 1, BC 2, AC 3, 4, 5, 6, kemudian yang tegak 7, 8, 9. Sisinya ada 2 sisi yang berbentuk segitiga yang ada di alas dan yang ada ditutup. Kemudian ada sisi yang berbentuk segi 4 yang ada di depan ini ya. 1, sebelah kanan, 2, 3. Jadi ada 5 bidang sisi. Titik sudutnya juga ada 5, ada 6 maksud saya, yaitu titik A, B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Diagonal sisinya kita tarik garis dari sudut yang berhadapan, titik sudut A dan titik sudut E, ditarik garis seret begini, ini membentuk diagonal sisi. Kemudian prisma tidak memiliki diagonal ruang. Bangun berikutnya anak-anak yaitu limas segitiga. Bagaimana sifat limas segitiga? Kita beri nama dulu. Ini yang ada di layar ini adalah limas segitiga TABC. Kemudian rusuknya, ya rusuknya AB. Nih. Kemudian rusuk BC. Kemudian rusuk AC. Kemudian rusuk AT yang ke atas. Kemudian BT dan CT. Sisinya semuanya berbentuk segitiga. Sisi yang ada di bawah ini, kemudian ABC, dan sisi yang ada di depan, ABT di depan, dan di samping kanan, dan di samping kiri. Titik sudutnya ada 4, titik A, B, C, dan T. Limas segitiga ini diperoleh dari memotong prisma segitiga. Bangun berikutnya seperti ini apa anak-anak namanya? Yaitu silinder atau tabung. Bagaimana sifat dari tabung? Tabung ini termasuk bangun ruang sisi lengkung ya. Yang pertama, ini tabung itu memiliki 3 sisi. Yang 2 sisi itu berupa lingkaran, ada di alasnya dan ada di tutupnya. Ini adalah lingkaran dan 1 sisi lengkungnya yang mubeng ini. Kemudian sifat yang kedua memiliki 2 rusuk ini, dan tidak memiliki titik sudut. Sudah pernah makan seperti anak-anak?
apa namanya? Ya, ini adalah, ya betul. Nah, ini berbentuk kerucut ya, ininya, konnya. Bagaimana sifat-sifat kerucut? Kerucut itu punya dua sisi saja. Yang bawah ini, sisi alasnya berbentuk lingkaran dan sisi selimut. Kerucut hanya punya satu rusuk, ini, dan tidak memiliki titik sudut, tetapi memiliki titik puncak sebelah ini. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, Bu Guru harap anak-anak sudah paham dengan sifat-sifat bangun ruang. Selamat berjumpa lagi di video Bu Yul yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.